Saya Aji Gautama Putra. Ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Pertemuan kelima tentang memori sekunder. Sudah masuk ke dalam video keempat. Dalam video keempat kita akan membahas mengenai karakteristik magnetic disk. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada yang namanya track, yaitu yang muter-muter. Kemudian track itu dibagi menjadi sektor, yaitu adalah yang kotak-kotak bermuter-muter ini. Nah, apa kelemahannya kalau misalnya sektornya itu jumlahnya tetap track gitu. Misalnya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Jadi dalam satu putaran ini ada 16. Nah, yang paling luar juga ada 16. Padahal yang kita tahu yang di dalam dan yang di luar pasti kelilingnya lebih kecil yang di dalam. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya jumlahnya tetap padahal kelilingnya lebih luas, artinya terjadi pemborosan ruang. Artinya sebenarnya dia bisa muat lebih banyak sektor. Nah, maka kita berdasarkan teori itu kita menciptakan sebuah hard disk di mana sektornya ukurannya tetap. Jadi karena sektornya ukurannya tetap, semakin keluar jumlah sektornya semakin banyak. Nah, misalnya di sini. Di sini paling dalam ini ada 8 ya, ada 8 sektor. Nah, di luarnya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. Nah, makin keluar makin banyak sektornya. Artinya paling luar itu sektornya makin banyak. Artinya kalau misalnya satu sektor itu menyimpan data yang sama, karena di luar sektornya lebih banyak, berarti datanya lebih banyak. Berarti karena di sini sektornya jumlahnya sama, berarti di sini datanya lebih sedikit, di sini datanya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita membuat ukuran sektornya sama, maksudnya ya ukuran sektornya sama, maka jumlah sektornya bisa lebih banyak keluar, maka datanya kapasitasnya lebih banyak. Ini namanya adalah multiple zone recording. Nah, kalau misalnya dalam multiple zone recording, dia kapasitasnya lebih besar. Nah, tapi kerugiannya apa? Kerugiannya adalah kalau misalnya kita tahu di sini karena penyimpanan data per bit itu perlu kecepatan perputaran yang konstan, maka kalau misalnya jumlah datanya dalam satu putaran sama, maka kecepatan perputaran di dalam dan di luar sama. Nah, makanya namanya constant angular velocity. Nah, jadi karena di luar dan di dalam sama, artinya menggunakan satu kecepatan putaran. Nah, kalau misalnya di sini, karena di luar datanya lebih rapat, jadi dia muternya perlu lebih cepat. Gitu. Artinya setiap dia pindah track, kecepatannya berubah. Nah, oleh karena itu, yang cara seperti ini lebih ribet. Nah, setahu saya, hard disk zaman now itu semuanya sudah menggunakan constant angular velocity. Jadi memang kapasitasnya agak boros, tapi dia lebih mudah diimplementasikan dan lebih populer. Nah, kemudian ini ada karakteristik magnetic disk. Jadi ada 5 karakteristiknya. Yang pertama adalah gerakan head. Maksudnya gerakan head itu apa? Nah, ini kan kalau misalnya ini hard disknya, ini headnya nih yang nyangkut ke tiang ini. Nah, kalau misalnya ada dua tipe, yang pertama headnya muter, hard disknya yang gerak, yang diam. Ada juga headnya diam karena dia nempel ke tiang, hard disknya yang gerak. Nah, saya kira pasti lebih gampang membuat yang hard disknya gerak, headnya diam. Jadi zaman now lebih banyak yang headnya diam, hard disknya gerak. Kemudian disk portability itu maksudnya apa? Artinya hard disknya bisa dicopot atau tidak. Nah, kalau misalnya zaman dulu kita tahu ada yang namanya floppy disk. Nah, floppy disk itu adalah hard disk yang bisa dicopot. Nah, jadi dia headnya ada di dalam mesin komputernya, kita cuma masukin cakramnya. Jadi cakramnya bisa dicopot dan dipasang. Ya, floppy disk sudah nggak ada, zaman sekarang lebih banyak yang
disk portability-nya tidak portable. Kemudian jumlah permukaan, maksudnya itu permukaannya di atas saja yang bisa dibaca atau di bawah. Kalau misalnya di atas saja berarti headnya cuma di atas, kalau misalnya di bawah juga bisa dibaca berarti headnya atas bawah. Kita bisa lihat di sini headnya atas bawah, berarti ini kalau misalnya yang digambar ini adalah tipe yang permukaannya atas bawah bisa dibaca. Kemudian jumlah platter itu maksudnya piringan. Nah, ada yang jumlahnya cuma satu seperti floppy disk lagi. Ada yang zaman sekarang pasti hard disknya banyak piringannya. Kemudian mekanisme head ini maksudnya headnya itu nempel atau tidak ininya ke harddisknya. Nah, kalau misalnya semakin dia menempel, berarti datanya bisa semakin rapat. Jadi apa namanya? Mekanisme head itu yang bagus adalah head yang menempel daripada yang terpisah. Ya, itu adalah akhir dari video 4. Dalam video ini kita berhasil membahas karakteristik hard disk. Nah, nanti dalam video berikutnya kita akan mulai membahas bagaimana cara menghitung berapa lama suatu hard disk melakukan baca tulis data. Terima kasih atas perjumpaan Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.